Masih bersama saya Rahel Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan area tanaman cabai di Lombok Barat rusak usai diguyur hujan lebat. Memasuki musim penghujan, BPBD Kota Mataram ingatkan dampak cuaca ekstrim. Kantor Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengumumkan kuota haji tahun 2024. Belasan dugaan pelanggaran pemilu selama masa kampanye ditangani Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bawaslu menerima 12 laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan rincian 7 pelanggaran pidana, 2 pelanggaran administrasi, dan 3 pelanggaran soal netralitas. Pelanggaran pemilu dilaporkan warga terjadi di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Kabupaten Dompu. Seluruh pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dan akan diselesaikan sesuai aturan pemilu sebelum digelarnya pemilihan bulan Februari. Itu ada pelanggaran administrasi, kemudian ada pidana itu 7 ya, kemudian ada pelanggaran hukum lainnya itu sekitar 3. Jadi total pelanggaran itu sekitar 12 kasus. 12 kasus ya. Ya, sampai hari ini ada beberapa kasus ya yang sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten soal dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh salah seorang kepala desa di Kabupaten Lombok Barat, kemudian di Bima dan di Dompu. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta warga tidak takut melapor jika menemukan pelanggaran sebagai upaya mendukung pemilu jujur, adil, dan berkualitas. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat mengumumkan kuota jemaah haji pada tahun 2024 Rabu pagi. Kemenak merinci kuota haji reguler berjumlah 4.426 orang, sementara kuota haji prioritas lansia berjumlah 225 orang. Angka tersebut belum ditambah kuota bagi petugas haji NTB yang berjumlah 36 orang, ditambah 15 orang ketua kelompok bimbingan ibadah haji di tiap daerah. Kemenak belum memastikan jumlah kuota haji tambahan untuk NTB setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan penambahan kuota haji Indonesia sebanyak 20.000 orang pada tahun 2024. Hari ini baru 4.422 kalau nggak salah ya, dan kami akan mencoba supaya bisa mencapai 5.000. Bisa menjadi 13 kota. Berarti 20.000 itu udah pasti Pak ke Indonesia? Iya, sudah pasti, dan itu kita lagi menunggu kota karena dari 20.000 itu nanti dibagi-bagi di wilayah di 34 provinsi. Mudah-mudahan NTB bagian dari yang mendapatkan yang lebih banyak, karena di Nusa Tenggara Barat kalau hari ini daftar 35 tahun masa antriannya. Kementerian Agama Provinsi NTB menargetkan penambahan kuota sekitar 600 orang agar warga yang berhaji pada tahun 2024 mencapai 5.000 orang. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Kasus gizi buruk atau stunting masih menjadi salah satu prioritas penanganan kesehatan di Kabupaten Lombok Timur memasuki tahun 2024. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana mencatat memasuki tahun 2024, angka gizi buruk masih mencapai 16,18% atau sekitar 19.567 jiwa. Meski dipastikan menurun dari sebelumnya 17,63%, namun Pemda khawatir kasus stunting akan kembali meningkat jika tidak ditangani serius. Pemda mencatat 3 kecamatan masuk wilayah tertinggi, yakni Kecamatan Pringgabaya, Masbagik, dan Aimel. Hanya beberapa kecamatan Pringgabaya itu terutama kecamatan yang masih jumlah penduduknya masih tinggi, ya. Kemudian disertai dengan tingkat pengetahuan masyarakatnya masih kurang terutama. Tetapi yang terpenting adalah penduduk yang masih
Aimal, Pringgebaya, Mas Bagi itu yang tinggi ya. Dan itu nanti mungkin langkah-langkah strategi kita yang harus kita pikirkan. Ya, terutama kegiatan-kegiatan yang ada di desa-desa, terutama tentang pengetahuan masyarakat yang selama ini dianggapnya stunting itu adalah sesuatu yang tabu. Sehingga tadi muncul kalau tidak datang bawa anaknya ke posyandu berarti dia malu karena dikirain anaknya stunting. Selain mengoptimalkan edukasi tentang upaya menurunkan stunting, Pemda juga menjadwalkan pemberian makanan pendamping tambahan bagi keluarga pengidap gizi buruk. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemuda berinisial MFR alias Freddy, 32 tahun, diringkus unit reserse kriminal Polsek Sandubaya karena menggelapkan uang hasil usaha ayam potong di tempatnya bekerja. Freddy dilaporkan pemilik usaha karena uang setoran konsumen sebesar 17 juta rupiah dibawa kabur tersangka. Polisi menangkap Freddy di rumahnya di Kelurahan Mandalika, namun seluruh uang perusahaan sudah habis terpakai. Kasus ini terungkap setelah perusahaan mengaudit hasil penjualan untuk laporan akhir tahun. Tersangka menyalahgunakan, dipercayakan untuk melakukan tagihan ada sekitar 9 faktur ya. 9 faktur tagihan yang digunakan dan menghasilkan kerugian sekitar 17 juta bagi perusahaan, dan uangnya digunakan untuk main judi dengan tujuannya yaitu untuk membayar hutang. Jadi uang penggelapan sebenarnya mau dibayar hutang tapi mau dilipat gandakan melalui judi. Tersangka menghabiskan uang 17 juta rupiah untuk modal berjudi online. Terus gimana caranya kalau gelapkan uang itu? Berapa uangnya? 17 juta. 17 juta. Gimana caranya? Oh, hampir sekaligus atau bagaimana? Pergi nagih dulu. Tagih jumlah orang yang saya tagih 7 orang. 7 orang. Setelah itu karena pepet dengan hutang, setoran, jadi saya pakai main uangnya pakai main judi slot. Tersangka dijerat pasal 373 dan 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.